Jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman, dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami yakin, percaya, dan mengimani melalui firman Tuhan inilah kami terus diperlengkapi, kami terus-menerus diingatkan, kami terus-menerus dikuatkan, kami terus-menerus dipandu kemana jalan yang benar menurut pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, saat ini sama seperti yang Anda lihat di belakang saya, dan saya sekarang juga ada di dalam glamping. Glamping itu apa? Glamping itu adalah tenda eksekutif. Ya, jadi biasanya kalau tenda biasa itu kan dari terpal kain yang disusun, tapi kalau glamping ini dibangun ya semi permanen dan lebih enak, lebih nyaman daripada tenda-tenda biasanya. Jadi bentuknya model kayak ruangan, ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya, dan dibuat lebih baik daripada tenda-tenda biasa yang ditemukan pada umumnya. Nah, berbicara soal tenda, pemazmur juga pernah mengungkapkan istilah tenda ini untuk menggambarkan bagaimana situasi hubungannya dengan Tuhan. Nah, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka bersama dari Mazmur 27 ayat 4 sampai yang ke-6. Mazmur 27 ayat 4 sampai yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, mazmur ini dibuat oleh Daud pada bagian ini. Dan di situ kita melihat bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan yang luar biasa. Daud dalam pengalaman kehidupannya, dia mengalami banyak sekali pengalaman. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang mengembirakan maupun pengalaman yang membuat dia sangat sedih. Dan bahkan mungkin aja menangis. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Daud menggambarkan bersama dengan Tuhan, dialah kemah. Di ayat yang kelima, saudara-saudara, dituliskan, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Disinilah kita melihat bagaimana ketika Daud dalam keadaan bahaya, dia menyadari mungkin kekuatannya terbatas, mungkin kemampuannya terbatas, mungkin apa yang dia miliki terbatas. Makanya ketika dihadapkan pada persoalan sulit, dia merasa, oh, yang saya miliki ternyata terbatas. Bukan cuma yang saya miliki, teman-teman yang saya miliki, saudara-saudara yang saya miliki, kenalan-kenalan yang saya miliki, mungkin juga terbatas. Mungkin tidak setiap saat bisa menolong. Dan disinilah Daud memahami, disinilah Daud merefleksikan, merenungkan bahwa kekuatan diri maupun orang lain itu terbatas. Maka dari itu Daud mengandalkannya tidak terbatas, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga dikatakan lanjutannya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kemah menjadi sebuah gambaran bagaimana tempat perlindungan itu yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kemah inilah saudara-saudara, orang bisa terlindung dari namanya dingin. Semalam ketika saya nginep di sini itu dingin banget saudara-saudara ya. Tetapi karena berada dalam glamping, dalam kemah ini, jadi ya memang masih dingin, tetapi lebih dalam tanda kutip lebih nyaman ya. Kemudian kalau hujan, berkemah, dilindungi. Ketika panas, berteduh, kemah menjadi tempat perteduhan. Ketika ada angin yang besar, kemah menjadi perteduhan, sehingga terhindar dari atau berkuranglah ketika terkena angin yang besar. Maka dari itu pengalaman Daud menggambarkan Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Dialah seperti kemah dalam tanda kutip, dan dialah tempat perlindungan yang sejati. Sekali lagi saudara-saudara, diri kita terbatas, orang lain terbatas. Maka dari itu hari ini kita diingatkan, bersandarlah pada yang tak terbatas, yaitu adalah Tuhan sejati. Amin.